Assalamualaikum, welcome di channel aku. Jangan lupa di like dan subscribe. Mobil mewah edisi terbatas ini pasti mahal banget. Kenapa begitu banyak pengawal? Kok Pak David bisa ada di sini? Laura, kok kamu baru makan siang sekarang? Si Steven tidak terlalu bisa jaga orang? Yai, kalau gitu, tinggal sama kakek saja. Laura, ternyata kamu juara umum seprovinsi. Kamu sangat pintar ya. Aku hanya beruntung saja. Cuaca panas gini, kok kamu masih kerja? Kamu kekurangan uang, ya? Kepala pelayan, transfer uang 2 miliar ke rekening Laura. Anda telah menerima uang sebesar 2 miliar. Terima kasih Pak David. Aku tidak kekurangan uang, kerja itu hobiku. Oh baiklah. Kalau begitu kita beli saja toko teh susu ini untuk Laura. Terima kasih banyak Pak David. Kalau ada yang mau dibicarakan langsung bilang saja ke aku. Walaupun keluarga Guntoro itu kaya raya, tetapi sebenarnya kami semua tidak berpendidikan tinggi. Anak-anak kami hanya suka bermain dan berpikiran sederhana. Masa sih, Tuan Steven kelihatannya cukup berpendidikan. Ya, meskipun nilai Steven bagus, tapi dia seperti brutal di dalam militer. Setiap kali dipanggil oleh pihak sekolah, aku selalu diceramahi. Pak David bisa saja ada, walaupun aku bekerja dengan baik. Itu semua juga berkat manajer dan rekan-rekan yang sangat baik padaku. Terima kasih banyak sudah bantu menjaga Nyonya Laura. Ini untuk kalian semua. Adum, Steven bahkan suruh kamu bawa bekal sendiri. Yu, kaki bawa kamu makan di restoran yang enak. Kalau begini, aku sudah tidak bisa kerja di toko teh susu ini lagi. Laura, ini hidangan khusus wanita hamil. Kamu mau makan apa? Kakek suruh orang pergi beli dengan pesawat. Ya ampun, aku cuman mau jadi orang biasa doang. Terima kasih. Anakku sudah lolos masuk Universitas Regen. Ini souvenir buat kalian. Setahuku kemampuannya biasa-biasa saja. Dia hanya beruntung dalam ujian kali ini, menggunakan seluruh keberuntungannya. Keberuntungan juga bagian dari kemampuan.
Iya, saya setuju. Anakku juga ikut ujian dan dapat peringkat 20 besar seprovinsi. Universitas Regeng dan Universitas Harapan juga memperebutkan dia. Pantas saja Tuan Stephen marah. Ternyata ini berurusan dengan anaknya juga. Tapi, dia baru 30 tahun, masa anaknya sudah bisa ikut ujian ini? Maksudku anak kerabatku. Tuan Stephen, siapa nama anak kerabat Anda? Hari ini, baru diumumkan peserta yang masuk ke dalam peringkat 20 besar. Anda lihat, Laura Mahoto berhasil meraih juara umum seprovinsi. Laura ternyata juara umum ujian nasional di tahun ini. Ternyata nilai Laura sangat luar biasa. Istriku benar-benar hebat. Segera, siapakan ruang perjamuan untuk menyiapkan pesta perayaan. Tuan, kerjasama dengan tim ahli Lewis sudah mencari kesepakatan, bukannya masih didiskusikan. Istriku juara umum di ujian nasional kali ini. Nilainya sempurna dalam bidang IPA. Pantas saja mereka bisa menikah. Rupanya Nyonya Laura bukan wanita biasa. Tuan Stephen, kita bisa saja mengadakan pesta perayaan. Tapi orang lain tidak ada yang tahu tentang ini. Orang-orang akan mengira Anda anak. Bukankah Tuan ingin melindungi Nyonya Laura? Kalau Tuan mengadakan pesta, identitas Nyonya Laura bakal terungkap. Istriku juara umum di ujian tahun ini, segera siapkan hadiah untuknya. Tidak peduli itu baju, tas atau perhiasan. Pokoknya penuhi kamar sebelah. Selamat untuk Nyonya Laura, ya Tuan. Ya, bagikan souvenir ke semua orang. Bilang saja gadisku ini juara umum di ujian nasional. Aku tidak nyangka Tuan Stephen yang begitu rendah hati bisa sesayang ini pada istrinya. Kalau orang-orang di Legio 9 Hispana tahu hal ini, julukan Raja Iblis pasti akan hilang. Kehamilan adalah hal yang besar. Aku berencana mengutus 2 dokter dari rumah sakit Maxfield untuk mengurus persalinanmu. Kamu pindah saja ke rumahku. Semuanya lengkap di sana. Nyonya suka makanan apa? Suka warna apa? Apa ada kriteria khusus untuk pelayan? Mereka ini disuruh apa? Langsung dikerjakan. Memangnya aku sudah setuju. Tentu saja, koki hebat yang bisa masak berbagai masakan akan diundang ke rumah. Dokter, perawat, babysitter, pengawal dan sopir pilot berpengalaman juga akan disediakan untukmu. Siapa tahu kamu mau belanja di luar negeri. Pak David, kalau ini semua demi kebaikanku. Semoga Bapak bisa membiarkanku hidup sesuai dengan kemauanku sendiri. Mana bisa begitu? Di perutmu ada cucuku. Aku harus ngomong apa ke leluhurku kalau terjadi sesuatu padamu? Kenapa rasanya aku seperti jadi pabrik anak? Aku tidak mau ini semua. Dokter bilang mentalku lemah dan ada potensi keguguran. Sebaiknya Bapak mempertimbangkan keinginanku.
Oh oke, kalau gitu, aku ikuti saja kemauanmu. Pak David, ini cucuku yang tertua. Dia baru diterima di Universitas A. Kita akan merayakannya dalam beberapa hari lagi. Kamu harus datang ya. Ini juga cucuku. Tahun ini ikut ujian nasional dengan nilai sempurna. Semua universitas memperebutkannya. Kok aku tidak pernah tahu kamu punya cucu seperti ini? Cucu angkatku? Apa dia gila mengangkat cucu itu karena dapat nilai sempurna di ujian nasional? Halo, saya reporter dari Tampat. Saya ingin mengundang Laura untuk wawancara. Di sini tidak ada orang bernama Laura. Kamu salah sambung. Bahkan penjaga di depan rumah juga mau souvenirnya Laura. Menyebalkan sekali. Ini berarti aku sudah kalah telak darinya. Ada apa, Kanata? Ibu, apa aku anak tidak berguna? Ada apaan? Kamu ini selamanya anak ibu, walaupun Laura itu juara 1 nasional, juga tidak bisa dibandingkan denganmu. Ibu boleh menikahiku sama keluarga Iskandar. Ini satu-satunya yang bisa kulakukan untuk keluarga kita. Kamu ngomong apa sih? Mana mungkin ibu biarkan kamu nikah sama keluarga Iskandar? Semua ini salah Laura. Ibu bakal kasih kesempatan ke dia, mumpung dia mau balas budi ke ibu. Baju-baju ini tolong dibawa ke atas. Jangan lupa digantung dan ditata sesuai warnanya. Nyonya, ini semua hadiah dari Tuan Stephen untukmu. Selamat atas prestasi Nyonya. Bukannya cuma juara umum seprovinsi, ngapain beli begitu banyak barang bermerek? Dia tidak senang kalau tidak hamburin uang, ya? Banyak sekali aku tidak bisa menerimanya. Gadis zaman sekarang tidak suka nonton boy band sama drama percintaan. Ya, dia sudah umur 20 tahun. Kok masih suka nonton kartun? Tuan Stephen, kamu sudah pulang ya? Kamu hari ini sudah bekerja keras, sudah makan malam belum? Sudah, tadinya mau pulang lebih awal. Tapi hari ini ada perjamuan penting. Makan buah saja ya. Enak, tidak? Gadis ini tidak biasa-biasanya menyenangkan orang lain. Kamu mau ngomong apa? Kok tahu aku mau ngomong sesuatu sama kamu? Tuan Stefan, terima kasih sudah membelikan aku banyak barang.
Ternyata, artikel internet itu benar. Wanita suka benda-benda seperti itu. Aku bisa lihat dia manja begini setiap hari. Asalkan aku belanjakan dia barang-barang ini kan. Tapi ini semua terlalu mahal. Tolong kembalikan semua barang mewah ini. Bukannya juara umum ujian nasional berhak dapat ini semua. Atau kamu kasih saja struknya, aku bayar ke kamu. Kamu mau bayar? Kamu anggap aku ini apa? Laura, menurutmu aku ini siapa bagimu? Ayah dari anak kita, secara hukum, kamu itu suamiku. Tapi kan kita menikah cuma demi mendaftarkan anak ke kartu keluarga. Bukannya kita sudah sepakat, ini hanya sebatas pernikahan kontrak. Di negara manapun, pernikahan kontrak itu tidak sesuai hukum. Pernikahan adalah pernikahan. Aku selalu merasa pernikahan ini hanya solusi sementara. Saat aku sudah menemukan orang yang cocok, aku bisa mengakhiri pernikahan. Ini kapan saja. Tapi aku tidak nyangka Tuan Stefan selalu menganggapnya serius. Ternyata kamu dari awal sampai sekarang tidak tahu jelas identitasmu. Kalau gitu, aku bakal ajari kamu. Bisa-bisanya dia memanfaatkan situasi ini. Tuan Stefan, kamu tidak boleh begini. Sesuai hukum, aku adalah suamimu. Kalau kamu masih ragu, kita perjelas. Kelihatannya kamu sudah tidak sabar. Rupanya dia jago menggoda. Sesuai hukum negara Antrika, pernikahan di bawah 1 tahun tidak diperbolehkan untuk bercerai. Sebelum anak berusia 3 tahun juga tidak boleh. Aku sudah dijebak oleh Stefan. Masih butuh 4 tahun baru bisa berpisah dengannya. Aduh, aku tidak bisa tidur. Gimana nih? Aku semalam tidak bisa tidur nyenyak. Jadi, apa kamu sudah paham? Sesuai hukum negara kita bisa cerai setelah 4 tahun. Saat itu kamu sudah berumur 40 tahun. Gadis mana yang mau nikah sama pria tua sepertimu?
Hei, aku sekarang baru umur 30 tahun. Kenapa 4 tahun lagi sudah jadi pria tua? Sekarang tidak ada orang yang aku taksir. Tuan Stephen sangat baik padaku dan bayiku. Aku tidak mau menyia-nyiakan masa mudamu. Jadi aku mau memupuk perasaan denganmu. Orang ini karakternya sangat baik dan pemikirannya cukup jelas. Pilihanku tepat. Tuan Stephen, kamu tersenyum. Ganteng banget kalau senyum loh. Di internet dirumorkan kalau dia orangnya dingin dan tidak berperasaan. Aku tidak nyangka dia bisa tersenyum. Cepat makan. Aku sudah mundurin diri. Kenapa tiba-tiba manajer toko meneleponku? Nona Laura, barusan ada ibu yang mengaku dia adalah ibumu. Dia menyuruhku kasih tahu kamu untuk bertemu dengannya jam 2 siang di Hotel Sucipto. Dia mau kembalikan 1 butir manik gelangmu. Oke. Baiklah, baru tadi pagi bilang mau belajar mencintainya. Sekarang dia sudah langsung memanfaatkan kesempatan sebagai seorang suami. Aku baru pertama kali melihat Tuan Stephen menggunakan ponselnya untuk ngobrol sama orang lain sambil ketawa tawa saat jam kerja. Ini sangat menyeramkan. Laura nanti siang bakal datang mengantarkan bekalku, kasih tahu ke resepsionis untuk menyuruhnya masuk. Oh, rupanya Nyonya Laura. Ternyata orang yang sudah menikah itu beda. Langsung jadi budak cinta. Nona Laura, silahkan masuk. Kamu orang baru ya? Bukannya dia orang yang menghancurkan pot bunga di rumah Pak David? Aku tidak pernah ketemu gadis secantik kamu. Kamu dari departemen mana? Makan bareng you setelah pulang kerja. Kamu tidak tahu aku siapa? Aku cuma tahu kalau kamu terus melecehkanku, kamu akan dipenjara 3 tahun lebih atau dihukum mati. Presiden grup Kandara adalah milikku. Kalau kamu mau terus bekerja, kamu lebih seru sedikit dong. Kamu Tuan Stephen. Menurutmu? Aku tidak pernah ketemu orang tidak tahu malu kayak dia. Di lift berani-beraninya melecehkanku, bahkan masih berani pakai nama Stefan. Kamu jangan pergi. Kelihatannya kamu masih magan. Kita nanti malam makan bareng you. Aku jadikan kamu karyawan tetap. Gadis cantik ini sempurna sekali, sangat mulus. Dia bagaikan jarum di tumpukan jerami.
Barusan bilang kalau kamu itu Stephen kan? Kalau gitu silakan masuk. Kalau aku mengadu ke Tuan Stephen tentang semua perbuatanmu tadi, apa dia akan lepasin kamu? Gadis sialan, kamu tunggu saja. Keluarkan wortel dan sayuran seledri yang ada di dalam. Udang dan wortel tumis seledrinya sangat manis. Aku sengaja suruh Bibilia memasaknya. Sama sekali tidak dihargai. Kamu sebenarnya suka wortel dan selada atau tidak sih? Saat masih kecil, aku bisa muntah kalau memakannya, tapi tidak boleh buang-buang makanan. Ini sama seperti saat kerja menjadi agen rahasia. Apa kamu merasa tidak nyaman? Sejauh ini nyaman kok. Sekarang cuacanya masih panas. Kamu tidur siang saja dulu. Nanti baru pulang. Tidak apa, aku ada urusan siang ini. Kamu mau mulai cari kerja lagi? Tidak, aku lagi berencana cuti sekolah selama setahun, mau ngurus anak dulu. Bagus. Tindakannya ini seperti lagi mengurus kucing. Sekarang cuacanya sangat panas. Nanti saja baru pulang. Baiklah. Tuan Stephen, aku jalan dulu, ya. Aku ada janji sama orang jam 2. Aku antar kamu. Aku bisa pergi sendiri. Pak Jordi menungguku di tempat resepsionis, tenang saja. Aku mengungkap statusku sebagai pembantunya Stephen di tempat resepsionis. Gawat, kalau ada yang lihat aku diantar Stephen. Rupanya kamu pembantunya Stephen. Dia bahkan sampai suruh kamu mengantarkan bekalnya. Sepertinya dia sangat menyukaimu. Ini bukan urusanmu. Kamu butuh uang berapa? Sebut saja. Stephen tidak suka perempuan. Kamu sama aku saja. Kamu tidak sadar tampangmu seperti apa ya? Berani-beraninya kamu berkata seperti itu.
Sudah kubilang, kamu tidak layak. Mana bisa kamu dibandingkan sama Tuan Stefan? Dasar jalan, beraninya menjatuhkanku, kubunuh kamu. Di siang bolong begini, tolong perhatikan bicaramu. Wanita jalang ini sudah gila. Tiba-tiba menghajarku. Cepat laporkan ke polisi. Aku ingat di lantai gedung ada banyak CCTV, silahkan buat laporan ke polisi. Tuan Liu sering melecehkan karyawan perempuan di kantor. Syukurlah kali ini dia dihajar seorang perempuan. Masih berani lapor polisi? Dia sendiri sangat tidak disukai orang-orang. Bikin malu saja. Halo, Ibu Marisa dan Ibu Iskandar. Ada masalah? Apa sampai memanggilku kemari? Nona Laura, santai saja. Kamu mau pesan minum apa? Aku pesan air lemon yang gratis saja. Kalau mau minum pesan saja, kamu tidak perlu bayar kok. Aku pesan menu yang paling mahal. Ibu yang bayar ya. Orang desa malah pesan yang paling mahal. Kalau ada Kanata di sini, dia pasti akan lebih tahu diri. Laura, aku tidak nyangka kamu sepintar itu. Betapa bagusnya kalau dia punya setengah dari kepintaranmu. Dia tahun ini baru berusia 16 tahun. Mungkin kalian bisa akrab. Sayangnya, kami tidak punya kesempatan untuk berteman. Tenang saja, keluarga Iskandar merasa perempuan itu harus berpendidikan. Kalau kamu mau menikah dengan keluarga kami bisa membiayaimu sekolah ke luar negeri. Ucapannya terdengar seolah-olah aku seperti kekurangan uang. Laura, aku tahu kamu tidak bodoh. Aku yakin kamu paham maksudku. Aku kasih ibu 3 butir manik gelang ini untuk balas budi. Permintaan pertama ibu itu, mau aku menggantikan Kanata menikahi Randy. Kalau tidak, apa? Baiklah, mulai hari ini, urusan pernikahan keluarga Mahoto dan keluarga Iskandar aku yang atur. Tapi jangan sampai ibu menyesal. Aku sudah menjodohkanmu dengan keluarga yang baik. Apa yang perlu disesali? Oh, ibu boleh pergi duluan. Aku mau ngobrol sama Ibu Iskandar. Kamu berani mengusirku? Aku ini ibumu. Ibu Marisa, pernikahan ini aku yang urus. Kalau ada mau menyia-nyiakan permintaanmu itu, aku akan pergi sekarang. Kamu duluan saja, aku ngobrol berdua sama Laura. Permisi.
Aku mengandungnya selama 10 bulan dan melahirkannya ke dunia ini. Apa yang ku dapat? Sekarang dia malah perlakukan aku dengan buruk. Makanya orang-orang bilang, anak adalah hutangnya orang tua. Tapi kamu punya anak seperti Kanata yang baik dan cantik. Di seluruh kota Bohemia, siapa yang tidak iri sama kamu? Aku kadang sering menganggap kalau Kanata itu anak kandungku. Tapi saat lahir tertukar di dua tempat yang berbeda. Aku tahu kamu tidak mau menikah dengan keluarga kami. Tapi, selama kamu bisa melahirkan anak untuk keluarga kami akan serahkan perusahaan keluarga kami untuk kamu kelola. Dengan kondisi tubuh Randy, akan susah untuk punya keturunan. Bisa coba bayi tabungkan. Randy dan Kanata bertunangan hanya untuk mempererat hubungan bisnis kedua keluarga. Anda tiba-tiba setuju menukar orang. Karena keluarga Mahoto sudah tidak penting bagimu, kan? Maksudmu, kalau Kanata menikah dengan keluarga Iskandar, keluarga Mahoto akan lebih menganggapnya. Dia tidak akan melakukan sesuatu di belakang. Tapi, aku sudah tidak punya hubungan apapun dengan keluargaku. Bagimu, keluarga Mahoto sudah tidak berharga. Bisa dimanfaatkan kapan saja untuk apapun, dan yakin bisa dimanfaatkan. Aku tahu jelas Randy seperti apa. Aku selalu ingin carikan dia istri yang bisa mengurus bisnis keluarga. Kamu adalah pilihan terbaikku. Pertama kali aku bertemu denganmu, kamu sangat malu karena menumpahkan anggur di badannya. Kamu langsung minta maaf padanya dan dia hanya bisa diam saja. Saat itu, aku merasa kamu tidak sederhana. Walaupun masih muda, kamu beribawa, tangguh, dan berpendidikan kuat. Aku tahu kamu bukan gadis biasa. Bagaimana kalau kita bekerja sama dengan saling memberi keuntungan? Aku menolaknya. Bukannya kamu bilang mau balas dendam? Untuk memenuhi permintaan ibumu yang menuntut balas budi itu, kamu harusnya tidak akan menyesalkan. Kalau aku bisa buat Randy bergerak normal, batalkan pertunangan kami, bagaimana menurut Anda? Mustahil. Aku sudah cek penyebabnya penyakit Randy. Penyebabnya adalah tulang belakangnya terluka karena imbas kecelakaan. Anda selalu ingin dia bisa dioperasi, tapi dokter di seluruh dunia tidak ada yang berani melakukan operasi ini. Ini seluruh riwayat penyakit Randy dan latar belakang 3 generasi keluarga Iskandar. Nona Laura, apa maksudmu? Kalau riwayat penyakitnya tidak bermasalah, dia bisa mengunjungi rumah sakit 401. Rumah sakit 401 adalah rumah sakit misterius di negara Antrika. Segala macam teknologi dan obat-obatan tercanggih di dunia disediakan di sana, khususnya untuk tentara senior, pejabat negara dan lembaga khusus. Rumah sakit 401 memiliki ahli bedah top di dunia. Kalau Randy bisa diobati oleh mereka, ada kemungkinan sebesar 95% untuk sembuh. Tapi, apa mereka mau menerimanya? Bisa asalkan aku yang angkat bicara. Siapa Anda sebenarnya? Lupakan semua kejadian hari ini. Kalau Anda berharap Randy diterima di 401, Anda tenang saja. Akan ada pesawat khusus dari rumah sakit 401 untuk menjemput Randy. Keluarga tidak diizinkan untuk menemani. Perawat di rumah sakit ini pernah merawat presiden. Keluarga Mahoto sangat hebat. Mereka dengan mudah dapat kuota di rumah sakit 401. Keluarga kita tidak pantas mendapatkan Laura. Tidak ada kepastian dalam ilmu kedokteran. Kalau operasi ini gagal, pertunangan kedua keluarga akan dibatalkan. Tenang saja, aku akan beri kompensasi pada keluarga Iskandar. Kalau operasinya gagal, aku juga akan bertanggung jawab atas pertunangan ini. Nona Laura, kamu mau kemana selanjutnya? Aku antar. Kamu pergi saja dulu, aku mau retas CCTV. Anda tenang saja, CCTV ini tidak bisa merekam suara. Pembicaraan kita tidak akan tersebar. Jangan remehkan badan intelijen setiap negara. Kamu kira mereka tidak punya ahli pembaca gerakan bibir? Yakin beneran dia? Iya.